Semua orang pasti kenal Facebook, aplikasi berbasis media sosial yang digunakan hampir seluruh pelosok dunia untuk saling terhubung. Oleh karena itu, simak cerita kesuksesan pendirinya melalui biografi singkat Mark Zuckerberg berikut. Lahir dengan nama lengkap Mark Elliott Zuckerberg sebagai anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Kempner. Ia dibesarkan di New York, Amerika Serikat dalam keluarga yang berkecukupan. Minatnya pada komputerisasi dan pemrograman sudah tampak sejak kecil. Ayahnya bahkan memfasilitasi dengan membelikan komputer ketika berusia 8 tahun. Hingga ketika SMP, ia mampu menciptakan aplikasi plugin untuk MP3 player Winamp. Mark menikah dengan Priscilla Chen, salah seorang teman kuliahnya sekaligus rekan dalam mengembangkan Facebook. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai 2 orang anak sepasang yang diberi nama Maxima dan August Chen Zuckerberg. Mark Zuckerberg menempuh pendidikan menengahnya di Phillips Exeter Academy. Di masa ini ia bersama seorang temannya mampu menciptakan aplikasi plugin yang mampu menghimpun dan membuat playlist lagu berdasarkan kesukaan pengguna. Ia pun melanjutkan pendidikan dengan kuliah di Harvard University spesialisasi komputer dan pemrograman. Disinilah Mark mulai membangun Facebook, hingga akhirnya di drop out kampus karena lebih konsentrasi dengan proyek pembuatan aplikasinya. Ketika kuliah di Harvard, Mark mendapatkan ide membuat buku direktori mahasiswa online. Hal tersebut dilatar belakangi karena pihak kampus tidak membagikan buku mahasiswa yang memuat foto dan identitasnya disebut Facebook sebagai ajang perkenalan antar pelajar baru. Karena idenya selalu ditolak oleh pihak kampus, ia pun mencari cara untuk mewujudkannya. Langkah pertama dimulai dengan membuat course match sebagai media komunikasi grup teman-teman sekelasnya. Kemudian berlanjut pada aksi sabotase data mahasiswa Harvard dan diunggah dalam website biasanya bernama Facemash. Foto rekannya pun terpampang dan dibubuhi dengan sebuah caption. Hal ini sukses menarik animo pengunjung selang 4 jam pasca pengunggahan. Meski mendapat peringatan dari pihak kampus, ia pun tak kapok dan malah meluncurkan website bernama Facebook. Peluncuran perdananya dilakukan pada Februari 2004. Laman ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Facemash. Tujuan tetap sama seperti Facemash. Namun ia menambahkan bahwa Facebook bisa digunakan sebagai alat sosial untuk membuat rekan maupun keluarga dapat saling berkomunikasi lebih efisien, meski terbentang jarak yang luas. Bahkan di kalangan mahasiswa Harvard, aplikasi ini lebih digandrungi daripada MySpace sebagai pendahulunya. Banyaknya peminat yang menggunakan Facebook, membuat Mark kewalahan. Ia pun menggaet rekannya untuk membantu pengembangan aplikasi. Hingga media sosial ini mampu menjaring 30 kampus dalam waktu singkat. Kemudian di tahun 2006, Facebook membuka pendaftaran jejaring umum. Dengan hanya berbekal email untuk mendaftar, aplikasi ini pun semakin melesat tajam. Karena lalu lintas penggunanya yang tinggi, aplikasi ini lantas menjadi website ke-6 teraktif di dunia. Investor pun semakin berdatangan, mulai dari Microsoft hingga Lika Ashing. Bahkan beberapa perusahaan internet besar menawarkan diri untuk membeli Facebook. Namun hal ini tidak ditanggapi oleh Mark dan menegaskan hanya membuka kerjasama investasi. Meskipun bisa dibilang profit yang dihasilkan oleh Facebook sangat melimpah, Mark Zuckerberg sebagai pendiri sekaligus pemegang saham terbesar tentunya mendapat penghasilan besar. Namun meski demikian, ia tetap menerapkan hidup sederhana. Ketika datang ke kantornya pun, ia lebih suka berjalan kaki atau bersepeda. Mark Zuckerberg termasuk salah satu potret orang sukses yang tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya dalam meraih kesuksesan. Bahkan sejak 2009, ia sudah didapuk menjadi pemuda terkaya di dunia, hingga meraih penghargaan yang Global Leaders. Pendiri Facebook ini bahkan masuk dalam jajaran 10 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Facebook buatannya pun semakin menggurita dengan mengakuisisi aplikasi Instagram dan WhatsApp. Ia juga mengembangkan sistem kerjasama dalam hal marketing digital kepada para penggunanya melalui Facebook Ads. Kesimpulan yang bisa diambil, Mark Zuckerberg termasuk salah satu dari segelintir orang yang mampu meraih kesuksesan dari nol. Ia gigih dan bekerja keras untuk mengembangkan sebuah ide sederhananya. Bahkan bisa terwujud dan berkembang hingga sebesar sekarang. Berdasarkan biografi Mark Zuckerberg tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Kamu mesti bekerja keras dan fokus untuk meraihnya. Semoga kamu dapat segera meraih sukses versimu sendiri.